Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayang, apakah perlu dibela? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur tansah kelimpahaken wonten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmatnya kita Raden Riko TV bersama panjenengan semua saged bertemu kembali di channel ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat sarta salam tansah kunjuk dumateng Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat tauladannya kita bisa merasakan nikmat Islam, dan semoga kita termasuk sebagai umatnya, dan wonten yaumil kiamah kita termasuk yang mendapat syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Bertemu kembali di Raden Riko TV, channel budaya yang sangat care perhatian terhadap budaya, khususnya wayang kulit. Monggo teman-teman untuk terus ikut dalam melestarikan budaya dengan mendukung channel-channel berbudaya seperti Raden Riko TV dan lain-lain. Semoga dengan adanya Raden Riko TV Anda semakin teredukasi, semakin pintar, semakin bermanfaat, semakin tercerahkan adanya budaya di Nusantara ini. Dan juga teman-teman, kita juga menjual alat pewayangan ataupun budaya, khususnya wayang kulit, yaitu dari wayang kulit seperti ini. Semisal wayang kulit, ada wayang kertas bagi adik-adik untuk pengenalan, wayang split untuk adik-adik yang mau di ranah pedalangan, dan wayang kulit untuk sarana praktek buat teman-teman pedalangan, dan juga bisa dibuat untuk aksesoris pajangan, ngoten nggih. Selain itu juga kita juga menjual belikan peralatan pedalangan seperti batik, ada beskap, ada dodokan kotak, ada keprak, ada blangkon dan lain-lain. Monggo yang mau ngersakaken bisa chat di WA kami di sini ataupun di sini, nggih. Matur nuwun saderengipun. Oke, kembali di Raden Riko TV. Di sini konten yang pertama sudah saya utarakan kepada panjenengan, yaitu sampean searching aja di kolom pencarian di YouTube, yaitu Wayang Haram Khalid Basalamah Reaction Raden Riko TV. Itu adalah perdana reaction saya. Yang pertama adalah saya sangat mengapresiasi, saya sangat mengucapkan berpuluh-puluh terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah care perhatian terhadap budaya, khususnya wayang kulit. Dari para ahli budaya, budayawan, ada dari politikus, ada dari artis, bahkan sampai ke grassroots alias para orang awam dan pelaku seni, dari dalang, yogo, sampai sinden, dan bahkan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sunda, Bali, Jawa, dan semua mempunyai satu tekad, yaitu tidak terima atas penghinaan dari Pak Khalid Basalamah.
ini saya sangat akui jempol, karena baru sekarang adanya apa ya istilahnya, wayang itu bisa dibela secara terang-terangan dan juga progresif. Lah, ini juga dulu sudah saya lihat ketika wayang diklaim oleh negara Malaysia. Nah, ini gerakan seperti ini itu sangat menyadarkan kita bahwa perlunya kesadaran bahwa kita niku, kalau orang Jawa bilang niku, melu andar beni, melu anduweni. Kita sama-sama warga Indonesia. Nah, warga Indonesia itu sebelum Indonesia tercipta, itu kita sudah berada di Nusantara. Nusantara ini tidak lain dan tidak bukan dikembangkan dari ideologi peradaban. Nah, peradaban inilah yang membuat budaya, dan budaya yang mengakar inilah yang menjadi ideologi sesuatu bangsa. Nah, yang kedua, ini ada salah satu tulisan yang menggelitik dari ini adalah kritik, tapi kita membaca dari kata Mbah Sujiwo Tejo mengatakan begini. Nah, ada yang tanya, Mbah bangga wayang banyak yang ngebilain, malah sedih kok gitu. Nah, Mbah Sujiwo Tejo pun menjawab, sebab bagi mereka mungkin yang penting gaduh, bukan ngebila wayangnya. Nonton wayang aja mungkin gak pernah, apalagi nanggep wayang. Tanpa dimusnahkan, wayang akan musnah sendiri kalau nggak ada lagi yang nonton atau yang nanggap. Lah niki kita juga mempunyai permasalahan. Nah, permasalahannya gini, kita ngomong dari segi pelaku dulu gitu. Yang pertama adalah pelaku. Nah, sekarang wayang niku sudah didegradasi dengan seni-seni yang lebih modern lain, yang lebih menarik, yang lebih bagus. Contohnya saja seperti kartun-kartun ataupun anime-anime yang ada di luar negeri ataupun Jepang semisal, ataupun bahkan kebudayaan-kebudayaan barat yang sudah menjajah di negeri kita. Banyak sekali kebudayaan yang nggak perlu saya katakan, tapi sampean kaula muda pasti tahu. Contoh misal drama Korea dan lain-lain, itu semua sudah mengikis kecintaan kita terhadap wayang. Nah, mau disalahkan ya tidak bisa, karena ini sudah kemajuan zaman. Mau kita itu segetol apapun, di lampu merah, ayo nanggap wayang, ayo nanggap wayang. Kalau dari segi kemajuan zaman pun sampai seperti ini, ya kita mau gimana lagi. Nah, bahkan saya juga pernah riset bahwa dalam satu kecamatan di tempat saya, ini kok ora genep nganti wong 100 kok wong yang seneng wayang, para adik-adik kita, para generasi milenial. Lah, kalau seperti itu, gimana kemajuan wayang di 10-20 tahun ke depan? Nah, ini yang harus dilihat. Lah, solusinya gimana? Ya, solusinya di era digital ini kita harus mau tidak mau harus masuk ke digitalisasi. Seperti semisal contohnya ada wayang virtual, itu wayangan di YouTube, ada wayangan di Facebook, di live streaming, itu adalah salah satu kemajuan dari seniman sendiri untuk tetap melestarikan budaya dengan mengikuti zaman. Nah, yang kedua adalah dari segi masyarakat. Nah, yang dikatakan bahwa Mbah Sujiwo Tejo tadi mengatakan bahwa ini tadi banyak sekali orang yang
gaduh itu lebih ke bukan membela wayangnya, tapi lebih ke benci kepada oknumnya sendiri. Lah kita itu sebenarnya itu mau untuk membela dari wayangnya sendiri. Nah, membela itu dengan cara apa? Bukan hanya dengan cara verbal. Kita itu corok kerasnya ngoten tidak butuh untuk dibela dengan verbal. Kita itu butuh dibela dengan action ataupun aksi. Dengan cara apa? Nanggap. Nah, untuk teman-teman yang punya uang, para bapak-bapak, ibu-ibu yang punya uang, monggo silahkan nanggap. Dalangi di daerah sampean siapa? Ayo berdayakan. Gak usah dulu nanggap orang-orang lain. Tanggapan dhisik wong-wong sing neng daerahmu. Nanti kalau udah berdaya, monggo silahkan nanggap ke dalang-dalang lain. Ngoten. Lah, ini nanti kalau cuman dibuat gaduh soal membela wayang tapi dari segi aksi tidak ada, ini nanti cuman seperti viral-viral boom tinggi, ketika sudah nggak ada peminatnya turun dan hilang. Lah, mau dikemanakan? Wayang ini tidak perlu dibela dengan perkataan saja, tapi dengan aksi. Aksinya dengan apa? Kalau sampean yang punya uang, nanggapo gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen koleksi wayang, ya beli. Pengrajin wayang sangat banyak sekali di Indonesia. Ayo berdayakan. UMKM kecil itu berdayakan dengan cara apa? Beli. Walaupun wayang satu seperti ini, itu sangat menjadi cikal bakal hidupnya seni ngoten niku. Nah, kalau ini nanti cuman hanya omongan doang, tapi tidak ada aksi, sampai kapan? Nah, saya sangat salut sekali seperti PDIP ketika ada pengecaman pengharaman wayang seperti itu, langsung nanggap wayang. Ada salah satu politikus Golkar juga yang mengatakan bahwa wayang itu sudah mereka juga membela wayang itu sudah dikenal sejak dahulu untuk menyebarkan agama Islam. Benar, nggak ada yang salah. Cuman kula nyuwun untuk para yang ada di atas, monggo silahkan, bukan cuman dari segi opini saja, tapi juga dari aksi. Monggo silahkan, yang punya uang monggo dibeli wayangnya, ditanggap dalangnya, ngoten itu. Nah, yang ketiga adalah dari segi pemerintah. Yang saya katakan ini adalah pemerintah ini adalah salah satu hal yang sangat vital. Karena nopo? Mau saya katakan dari tadi, mau dalang itu segetol-getol apapun, itu kalau dari segi pemerintah tidak mendukung, ya percuma. Contoh kasus seperti sekarang di era COVID-19 niki, mau dalang itu sekangen apapun, sudah 2 tahun tidak tanggapan, tidak wayangan, mau selapar apapun karena tidak tahu tanggapan, mau serindu apapun para masyarakat untuk nanggap wayang, kalau pemerintah belum mengizinkan dari segi pewayangan sendiri untuk jalan, ya nggak mungkin terjadi adanya budaya ini bisa jalan. Makanya kula nyuwun sekali kepada bapak-bapak pemerintah yang ada di atas sana, khususnya Pak Presiden Joko Widodo. Saya Riko Afifuddin ataupun Raden Iko TV, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya ini hanya penggiat seni kampung, tidak punya power apa-apa. Tapi kula nyuwun sekali, perkataan saya ini mohon ditindaklanjuti.
Kita seniman itu sudah lebih dari 2 tahun Pak tidak tanggapan, khususnya para seniman-seniman lokal yang ada di kampung-kampung. Itu banyak sekali yang sudah kehilangan semua asetnya. Dari perhiasan, dari baju pun dijual, dari apapun juga dipun jual. Untuk apa? Nggih, untuk makan. Dan iki kula nyuwun, seniman itu tidak kepingin bantuan berupa uang dan lain-lain, tapi izin tanggapan. Nah, niki kula nyuwun estu, semoga dengan adanya konten ini perizinan semakin kita longgarkan. Mau kita bicarakan sampai kapanpun yang nama corona itu, saya juga pernah merasakan rasanya kena virus corona itu seperti apa. Dulu ketika virus corona yang Delta itu saya sudah merasakan sendiri. Omikron juga sudah merasakan. Saya percaya dengan adanya corona. Cuman satu, jangan dijadikan penyakit ini untuk menghentikan semangat kita untuk berbudaya. Kula nyuwun estu kepada Pak Jokowi, DPR, DPRD dan lain-lain untuk mendukung secara langsung. Karena nyuwun sewu Pak, ketika panjenengan mengatakan bahwa perizinan akan dilonggarkan, 80% penonton dibolehkan masuk, tetapi di bawah itu banyak sekali problema. Apakah yang salah dari senimannya ataupun dari yang pembuat aturan, saya tidak tahu. Cuman niki kula nyuwun, monggo dipun dukung, ngoten nggih, dipun dukung estu seniman-seniman yang ada di Indonesia niki, khususnya para dalang-dalang lokal. Monggo untuk para masyarakat bukan hanya didukung secara lisan saja, tapi juga secara moral, secara materi itu juga harus didukung. Ngoten nggih. Matur nuwun sebelumnya konco-konco dan juga para penikmat yang sudah melihat di konten kami. Semoga panjenengan sadar, saya juga sadar bahwa sesungguhnya wayang itu bukan hanya seonggok kulit yang ditatah, disungging sedemikian rupa, tapi wayang ini adalah manifestasi peradaban dari bangsa Nusantara. Ingat, dengan teknologi hidup akan menjadi mudah, dengan agama hidup akan menjadi terarah, dengan budaya hidup akan menjadi indah. Akhirul kalam, kata kami, billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sakung dumadi.